Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? On this session, I will explain the assessment of scientific report regarding types of foundation. Oke, langsung saja akan menjelaskannya. Untuk topik yang saya ambil yaitu jenis-jenis fondasi. Ini untuk tugasnya mulai dari abstrak dan seterusnya. Oke, saya mulai dari karya ilmiah pada mata kuliah ini. Abstraknya itu fondasi merupakan elemen penting dalam konstruksi bangunan yang berfungsi untuk menyalurkan beban struktur ke dalam tanah. Artikel ini membahas jenis-jenis fondasi yaitu fondasi dangkal, fondasi dalam atau tiang pancang, fondasi raktif atau raft, dan fondasi sumuran. Selain itu, dibahas juga pemilihan jenis fondasi yang tepat berdasarkan kondisi tanah. Pemahaman tentang karakteristik tanah sangat diperlukan dalam menentukan fondasi yang sesuai agar struktur tetap kokoh dan stabil. Hasil kajian menunjukkan bahwa setiap jenis fondasi memiliki keunggulan dan keterbatasan sendiri. Pemilihan jenis fondasi harus mempertimbangkan kedalaman tanah keras, daya dukung tanah, serta potensi penurunan. Untuk kata kuncinya yaitu fondasi dangkal, fondasi dalam, tiang panjang, fondasi rakit, dan pemilihan kondisi tanah. Untuk pendahuluan, fondasi adalah bagian struktur bangunan yang berfungsi untuk menyalurkan beban dari bangunan ke tanah. Oke, saya lanjutkan. Pemilihan jenis fondasi sangat bergantung pada kondisi tanah dan beban yang harus didukung. Pada proyek konstruksi, berbagai jenis fondasi digunakan untuk mengakomodasi berbagai situasi geoteknis. Fondasi dangkal sering digunakan pada tanah dengan daya dukung tinggi. Sedangkan fondasi dalam seperti tiang pancang digunakan ketika tanah keras berada di kedalaman yang signifikan. Kondisi rakit atau raft dan kondisi semuran juga menjadi pilihan untuk kondisi tertentu. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang kondisi tanah dan pemilihan fondasi sangat diperlukan. Untuk metode penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dari jurnal-jurnal terkait dengan teknik fondasi dan fondasi tanah. Selain itu, analisis kualitatif dilakukan untuk membandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis fondasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihannya. Data ini dari hasil penelitian sebelumnya mengenai kinerja fondasi pada berbagai kondisi tanah. Lalu untuk hasil dan pembahasannya, fondasi dangkal biasanya digunakan pada tanah dengan daya dukung yang cukup baik di dekat permukaan. Contoh fondasi dangkal termasuk fondasi telapak dan fondasi jalur. Fondasi ini ekonomis namun tidak cocok untuk tanah lunak atau kondisi dengan penurunan yang signifikan. Untuk contoh kasusnya, proyek apartemen di kota metropolitan yang menggunakan fondasi dangkal dengan batu-batu pecah sebagai material dasar fondasi. Hasil survei geoteknik ini menunjukkan bahwa tanah induk memiliki modulus elastisitas yang cukup tinggi sehingga fondasi dangkal dapat efektif digunakan. Untuk yang kedua, fondasi dalam atau tiang pancang. Tiang pancang digunakan untuk mentransfer beban bangunan ke lapisan tanah keras yang berada jauh di bawah permukaan. Tiang pancang bisa berupa beton, baja, atau kayu, tergantung pada kondisi proyek. Kelebihannya adalah dapat digunakan pada tanah dan daya dukung rendah di permukaan. Untuk contoh kasus, proyek gedung Pacar Langit yang di pusat bisnis metropolitan yang menggunakan tiang pancang baja ulin sebagai fondasi utama. Survei geoteknik ini menunjukkan adanya zona tanah lunak di bawah permukaan, sehingga tiang pancang dapat efektif menahan beban struktural. Untuk fondasi rakit, foundation, fondasi rakit adalah plat beton besar yang mencakup seluruh area bangunan dan menyalurkan beban serta secara merata. Ini biasanya digunakan pada tanah dengan daya dukung rendah untuk mengurangi resiko penurunan diferensial. Untuk satu kasusnya, proyek rumah susun di daerah rawan longsor yang menggunakan fondasi rafter sebagai solusi optimal karena kondisi geoteknik yang tidak stabil. Hasil survei geoteknik menunjukkan bahwa tanah induk memiliki modulus elastisitas rendah dengan
sehingga perlu didistribusikan beban yang merata melalui struktur fondasi rafter. Untuk fondasi sumuran digunakan pada struktur kecil dengan kedalaman sekitar 3 sampai 5 meter. Fondasi ini biasanya dibuat dengan menggali tanah hingga kedalaman tertentu dan mengisi dengan beton bertulang. Untuk contoh kasusnya itu sebuah gedung perkantoran bertingkat 10 direncanakan bangunan yang kawasan memiliki tingkat air tinggi. Setelah lunak, penelitian geoteknik awal menunjukkan bahwa lapisan tanah atas terdiri dari tanah liat lembek dan dengan dukung yang rendah, sementara lapisan bawah terdiri dari pasir dan kerikil yang lebih stabil. Untuk peringkat 10 ini saya ambil dari proyek eh, kelas kelas B. Untuk pemilihan fondasi berdasarkan kondisi tanah, pemilihan jenis fondasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kedalaman tanah keras, daya dukung tanah, dan potensi penurunan. Pada tanah keras di dekat permukaan pondasi dangkal lebih disarankan, sedangkan pada kondisi tanah lunak atau dengan lapisan tanah keras di kedalaman, pondasi dalam seperti tiang panjang lebih tepat digunakan. Pondasi rakit digunakan ketika distribusi beban harus lebih merata, terutama pada tanah dengan daya dukung rendah. Oke, selanjutnya untuk berdasarkan proyek kelas jenis fondasi yang digunakan adalah base plate. Ini yang proyek kelas B. Untuk fondasi ini disebutkan sebagai tumpuan antar kolom struktur baja dan lantai dasar. Sebagai sambungan kolom menggunakan base plate yang diasumsikan sebagai tumpuan jepit sesuai dengan standar pemilihan tanah sedang. Hal ini mengindikasikan penggunaan pondasi dangkal karena plat dasar ini berfungsi langsung sebagai tempat duduk struktur tanpa memerlukan tiang dalam yang menembus jauh ke tanah. Untuk pondasi sederhana, untuk model skala kecil, karena model yang digunakan dalam proposal ini adalah model gedung baja 10 lantai dengan skala 1:50. Pondasi yang digunakan tidak menggambarkan kondisi nyata tiang panjang atau pondasi dalam. Sebagai gantinya, di proyek ini menggunakan plat kayu multiplex dengan ketebalan tertentu digunakan sebagai landasan di bawah struktur baja. Untuk kesimpulan, setiap jenis fondasi memiliki kelebihan dan keterbatasan yang harus dipertimbangkan. Berdasarkan kondisi tanah di lokasi konstruksi, fondasi dangkal lebih ekonomis dan cocok untuk tanah dengan daya dukung tinggi. Sementara fondasi dalam seperti tiang panjang efektif pada tanah lunak dengan lapisan keras di kedalaman tertentu. Fondasi rakit dan sumburan juga memiliki fungsi spesifik yang penting dalam proyek tertentu. Pemilihan fondasi yang tepat sangat mempengaruhi kestabilan dan keamanan bangunan secara keseluruhan. Jadi meskipun fondasi di dokumen kelas yang ini mengacu pada fondasi dangkal atau base plate itu disesuaikan dengan kebutuhan permodalan skala kecil. Jika gedung ini dibangun dalam skala penuh, kemungkinan besar fondasi yang digunakan akan bergantung pada kondisi tanah dan beban. Bisa berupa tiang pancang atau fondasi rakit di lokasi nyata. Untuk daftar pustaka yang saya cari ini sebagai berikut. Ada 6 jurnal atau artikel. Maybe okay, maybe that's all I can say. More or less we apologize. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.